Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif. Saya petani cabai besar wilayah Wuluan, Kabupaten Jember. Respon saya menanam cabai varietas Bundera dari Albanero sangat memuaskan. Karena di saat serangan parah kutu kebul dan lahan endemik virus, dengan adanya terobosan baru dari Albanero mengeluarkan varietas tahan virus seperti Bundera ini bisa menjadi solusi untuk lahan endemik virus dan kutu kebul. Menurut saya perawatan cabai Bundera ini lumayan enak dikarenakan sudah tahan virus, dan cabai Bundera ini istimewanya percabangan pendek, jadi buah lebat sangat maksimal sekali. Walaupun ditanam di musim kemarau dengan lahan endemik, serangan virus dan kutu kebul merajalela masih bisa maksimal. Belum ada satupun yang terserang virus Gemini atau jabung. Respon petani sekitar melihat Bundera itu antusias, penasaran, varietas apa? Kok nggak ada yang kuning gitu. Potensi dari cabai varietas Bundera dari Albanero ini bagus, menurut saya bagus. Percabangannya pendek, buahnya lebat, tahan virus lagi, mempermudah petani untuk melakukan perawatan. Dulu saya sebelum mengenal varietas terbaru dari Albanero cabai Bundera, saya pernah menanam varietas-varietas lain yang belum tahan virus. Menurut saya lebih enak nanam Bundera. Kok bisa begitu? Satu, Bundera sudah tahan virus, otomatis biaya pestisida untuk kebul dan virus Gemini itu sudah bisa dialokasikan ke biaya yang lain, untuk pembiayaan yang lain. Dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Silvi di channel YouTube Albanero Official. Nah, kali ini saya lagi berada di daerah Jember. Jadi nanti kita akan menanyakan seputar perawatan, dan ini tuh berada di daerah sekitar berapa mdpl sih, bersama Masnya langsung yang merawat varietas terbaru dari kami, yaitu CMB Cabai Merah Besar Bundera yang baru rilis kemarin lusa. Nah, jadi seperti apa sih perawatannya? Mungkin nanti kita bisa langsung tanyakan kepada beliau. Nah, sebelum kita lanjut, jadi langsung saja boleh perkenalan dulu Mas untuk nama dan juga alamat, umur juga boleh. Ya Mbak, nama saya Arif Saifur Rahman. Saya petani cabai besar dari Kecamatan Wuluan, Desa Kesilir, Jember Selatan. Oh, Mas Arif ya? Bisa Arif, panggil saja Arif. Arif. Mas Arif, jadi ini berada di Jember Selatan. Jember Selatan, ketinggian MDPL-nya itu antara 70 sampai 80 Wow, meter. jadi ini cukup rendah sekali, karena sebelah situ juga sudah di pantai, dekat sama pantai ya ini Mas? dekat paling selatan, Jember paling selatan. Jember paling selatan, di dekatnya pantai, pesisir. Mungkin sekitar berapa Ini jaraknya? antara 5 sampai 6 kiloan. Sama pantai. Sama pantai. Berarti ini cukup rendah juga ya teman-teman. Nah, jadi kemarin itu kita udah coba tanam si CMB ini di daerah Malang, tepatnya di Poncokusumo. Nah, itu merupakan dataran tinggi. Nah, ini kita coba uji juga si CMB Bundera ini di dataran yang rendah, tepatnya 70 sampai 80 mdpl. Iya. Sebelum kita tanya ke perawatannya Mas, jadi tanah di sini itu seperti apa Mas? Soalnya kemarin itu saya lihat kayak agak keras gitu loh. Iya. Tanahnya. Di sini tuh tanahnya rawa, Mbak. Seperti hitam. Terus apa itu? Semi lempung gitu. Lempung, iya, semi lempung gitu. Nah, jadi kalau terlalu kena air yang banyak, jadi dia tuh lembek banget. Tapi di sini gitu Mbak,
kalau pas kering Mbak ya, pas kering terlihat keras, tapi kalau kena air itu bisa pecah gitu Mbak. Jadi agak susah nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya lumayan Mbak, lumayan. Kalau varietas yang tidak tahan layu itu lumayan sulit Mbak, buat jaga stabilnya tanah sendiri itu ya. Iya. Nah, nanti mungkin kalian bisa lihat, jadi di sekitar sini itu mayoritas tanamannya itu tembakau. Ada juga yang tanam cabai. Kadang di sini mayoritasnya juga CMB ya Mas. CMB di Cuma sini. agak di daerah sana. Di daerah sini selatan sampai pantai itu CMB Mbak, gitu. cabainya. Jadi ya. memang CMB juga masuk juga di sini ya Mas. Saya mau tanya, ini dulu itu tanamnya pada bulan apa Mas? Ini tanam pas tanggal 25 bulan Mei, ya, bulan 5 ya, bulan 5 kemarin. Sekarang Masuk Agustus. ke pengmusim kemarau. Kemarau. Iya. Waktu kemarau Waktu itu ya. kemarau. Berarti 25 Mei, sekarang Agustus, baru 3 bulanan. 3 bulanan. Nah, jadi si CMB ini mulai tanamnya itu saat bulan Mei. Sekarang kita shoot pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal, lihat dulu, 14 Agustus. Tapi bisa kita lihat nanti bahwa si bundera ini dia buah bawahnya dia sudah sangat banyak dan juga memiliki buah yang sangat bisa dibilang memuaskan nggak sih Mas sebenarnya? Bisa dibilang memuaskan Mbak. Berarti sekarang kan masih umurnya kan masih berapa? Umurnya kira-kira kurang karo 80 Mbak. Hampir mendekati 80. Hampir mendekati, tapi buah bawahnya sudah bisa dilihat nanti akan memuaskan gitu ya Mas. Alhamdulillah, menurut saya sebagai petani memuaskan Mbak. Apalagi dengan adanya yang varietas bundera tahan virus itu Mbak. Itu menjadi terobosan petani yang tanam di lahan-lahan endemik virus Mbak. Jadi memang benih Tavi itu juga sangat dibutuhkan karena itu utamanya para petani itu untuk tanam itu sebenarnya yang harus dilihat itu benihnya itu sendiri ya Mas. Itu salah satu kunci Mbak, benih. Salah satu kunci karena bisa dilihat sekarang itu juga mulai dari hama, penyakit itu sudah macam-macam. Sudah pol Mbak, rame-ramenya kalau musim kemarau itu serangan kutu, trips, kutu kebul, tungau itu merajalela banyak sekali. Apalagi kalau lahannya sudah endemik, wah. Iya. Kalau nggak pakai yang Tavi Iya Mbak. Terus langsung saja ke perawatannya Mas. Jadi dulu ini olah lahannya itu seperti apa sih Mas? Di sini kebanyakan Mbak ya, kalau petani sini olah lahannya setelah panen padi, jerami itu kan dibakar terus di traktor, terus digulut buat bedengan tuh dengan traktor Mbak. Kalau dicangkul nggak bisa ya? Dicangkul langsung terlalu keras atas ini Mbak, kalau nggak di traktor dulu. Jadi harus di traktor. Ya. Setelah itu baru pemasukan pupuk dasar, kapur, dan lainnya itu terus tutup plastik, setelah itu tanam Mbak. Terus untuk pupuk dasarnya itu sendiri itu pakai apa Mas? Pupuk dasarnya saya menggunakan Mbak. Di sini menggunakan pupuk organik, terus tambah fosfat sama kapur. Itu saja. Nah, untuk pupuk organiknya ini sendiri ini sudah fermentasi ya pastinya? Sudah, pupuk organiknya saya Mbak, tidak buat sendiri, langsung beli. Produk jadi, beli produk jadi. Nah, jadi seperti itu untuk pupuk dasar olahan. Kalau di daerah sini itu memang harus di traktor dulu. Kalau dicangkul terlalu keras. Terlalu keras. Terus kalau main cangkul itu Mbak ya, resapan airnya di sini cepat hilang Mbak. Maksudnya nggak stabil kalau cangkulan gitu. Jadi agak repot. Agak ya, repot Mas. ya. Kalau pas pengairan, soalnya di sini kalau dibilang sudah musim kemarau panjang Mbak ya, bulan 10 ke atas belum ada hujan, sumber kan sudah asat. Jadi di sini itu untuk pengairannya Pengairannya pakai alkon Mbak, pakai pompa air, dilep gitu.
Kalau di sini orang bilangnya lep. Ya, jadi di sini tuh dilep. Nah, itu airnya sendiri dari Dari sungai atau? dari sumber sumuran. Jadi di sini ada sumur di dekat Iya, sini ya, Mas. mayoritas Untuk- semuanya banyak, Mbak. Di sini sumur satu lahan itu ada Pasti satu. ada sumurnya gitu. Pasti ada. Jadi memang mayoritas petani di sini itu menggunakan pengairannya itu dilep ya, Dilep Mas? nggih. Ini dulu berarti juga dilep. Iya, jadi mulai awal tanam sampai sekarang mainnya lep, Mbak. Kalau musim kemarau. Ya. Kalau musim kemarau juga agak susah, jadi harus dilep dulu gitu, teman-teman. Nah, sekarang langsung saja ke fase vegetatifnya, Mas. Ya. Untuk fase vegetatif ini udah masuk apa aja untuk kocor atau spraynya itu? Untuk pemupukan pertama awal, Mbak ya, Iya. itu pakai KNO merah. Mm-mm. Keduanya selang seminggu sekali, Mbak, pemupukan. Jadi KNO merah, pupuk, terus dilep, Mbak G. Iya. Terus seminggu kemudian Oh iya, di sini dilep. dilep, lupa. dilep, diairi, terus kedua sampai keempat, biasanya sampai 4 kali pengocoran. Mm-mm. Kocor awal pakai KNO merah, Mbak. Iya. KNO merah itu langsung dicampuri dengan asam humat, terus sama dekomposer, dekomposer itu. Untuk pencegahan layunya, Mbak, trichoderma itu juga masuk. Trichoderma juga masuk. Ya, trichoderma. Terus Berat. selanjutnya pemupukan 2, 3, 4 itu pakai KNO putih dan biasanya sini ultradap itu, Mbak. Udah itu aja. Ya, itu aja. Berarti untuk pemupukan yang pertama itu sudah masuk untuk pencegahan layunya, itu juga udah masuk ya, Mas? Masuk tiap pemupukan yang asam humat sama dekomposernya itu trichodermanya juga itu Masuk. ikut terus, Mbak. Oh, berarti Ikut setiap pengocoran itu selalu masuk terus. Selalu itu. masuk. Jadi itu untuk mencegah layu. Jadi Iya. memang lebih baik mencegah, Mencegah, daripada gitu. mengobati. Soalnya habisnya banyak. Banyak, belum tentu bisa Sembuh. cespleng sembuh gitu kalau mengobati layu. Soalnya layu itu penyakit, Mbak ya, penyakit Iya. yang nggak kelihatan. Nah, kalau hama bisa kelihatan obatnya ini. Kalau layu Tiba-tiba tiba-tiba mati. terserang mati gitu, Mbak. jadi gitu. mending dicegah. Heeh. Terus di fase vegetatif ada perawatan khusus nggak, Mas? Atau udah cuma itu tadi aja? Kalau perawatan khusus, Mbak ya, itu di varietas yang Tavi, Mbak ya, Bundera juga pun gitu. Itu menurut saya, Mbak ya, itu bukan porsi makannya yang dikurangin. Maksudnya porsi pupuknya dikurangin, Mbak ya. Tapi porsi pupuk itu tetap, cuma menunya yang beda. Menunya yang beda itu mintanya kalau yang Bundera, varietas Tavi, Mbak ya, itu N-nya dalam kandungan nitrat, kalsiumnya yang tinggi, kaliumnya yang tinggi, Mbak, itu. Kalau Tavi. Kalau Jadi tips untuk perawatan Tavi, cabai besar maupun cabai rawit juga ya, Mas? cabai rawit gitu juga sama. Bukan makannya yang dikurangi, Bukan, tapi yang beda-beda gitu, mintanya beda-beda. Beda. Tiap varietas permintaan pupuknya itu beda-beda. Nah, jadi di sini itu lahannya bukan cuma Bundera. Jadi Mas Arif sendiri juga menanam varietas CMB, namun merek lain, dari merek lain. Jadi yang setengah sana ini merek lain, nah sebelah sana ini mereknya dari Halbanero yaitu Bundera. Tapi untuk makanannya sendiri atau perawatannya sendiri ini satu lahan ini sama, Mas? Satu lahan sama semua, Mbak. Satu lahan saya bikin sama, untuk penyemprotan pestisida perlakuan sama semua. Gitu. Nah, untuk penyemprotan pestisidanya itu sendiri itu menggunakan apa saja, Mas? Udah masuk pencegahan juga atau belum? Ini penyemprotan pestisida. Kalau trips itu abamectin, acetamiprid gitu, Mbak. Imida, umumnya saja. Kebul itu yang sedikit rumit, Mbak. Kutu kebul itu momok, Mbak, soalnya. Kalau di lahan-lahan endemik itu virusnya itu kalau apalagi kemarau. Terus itu dikasih apa, Mas? Kalau itu pencegahan atau sekarang ada nggak sih saat ini? Ada nggak kutunya? Masih banyak, Mbak. Masih banyak walaupun tetap dispray
yang katanya ini buat kutu kebul ampuh itu Mbak ya. Ya benar, kalau kena spray itu Hilang. mati hilang gitu Tapi Mbak ya. datang lagi. Tapi temennya datang lagi gitu. Kita lihat nih cukup sehat gitu karena buah bawahnya juga sangat banyak, apa ya bahasane ku, gembel. Oke. Wakah. Terus di fase vegetatif udah cuma itu aja Mas? Iya, fase vegetatif kan sudah pemukulannya kocor sampai 4 kali itu masuk vegetatif. Nah, Udah itu aja. Terus di fase generatif itu ada perawatan khususnya lagi atau enggak? kalau di generatif Mbak ya, itu Perawatan khusus. khusus sebenarnya tidak Mbak. Cuma pemupukannya itu beda lagi Mbak. Beda lagi. Beda cara pemupukannya kan sebelumnya sampai 4 kali itu saya melakukan pengocoran Mbak. Iya. Nah, kalau daerah sini setelah 4 kali pengocoran itu masuk generatif, itu main sebar Mbak. Main sebar di jalur pengairan ini Mbak. Jadi ikut pas Apa pengairan. bahasanya Kediri itu kayak galengan. Nah, gulutan, galengan. Jadi, malah di sininya. Iya, di jalur airnya ini disebar, terus diairi. Ya, jadi kan ikut air, ikut terserap gitu. Kapurnya ini juga. Kapur di sini. juga, soalnya untuk kan mainnya di sini kan mainnya sebar Mbak ya. Kalau seru terlalu banyak sebaran kimia kan tanah menjadi jenuh Mbak Ge. Terus biar netral lagi kapur. Jadi sebar kimia, besoknya pengairan besoknya itu sebar kapur, diairi gitu. Biar netral kapur Biar itu netral sendiri ya. gitu. Tadi saya lupa tanya untuk jarak tanamnya Mas, karena ini sangat rimbun ya. Ini Sebenarnya memang kurang lebar atau udah lebar tapi tanamannya yang subur? gini Mbak, sebenarnya ini sedikit menyalahi aturan. Tidak umum. Ini sebenarnya gulutan buedengan buat engkel 1 lajur Mbak ya. Iya. Ini saya masukkan 2 lajur tapi dengan sistem zigzag Mbak. Jarak tanam, iya, jarak tanam jalannya itu 50, tapi sampingnya itu zigzag gitu. Zigzag ini. Zigzag, Jadi ini bisa dibilang mantenan juga ya? semi mantenan, ya semi mantenan. Karena dia zigzag. Zigzag. Kemarin saya lihat kok ini lebat kayak mepet banget gitu. Padahal iya. jaraknya sudah lebar. Gulutan 80, bedengan 80, terus jalur pengairannya itu 60 Mbak, 60 ada 60. Tapi karena memang tanamannya ya subur ya Bisa, teman-teman, jadi ya sangat lebat. Bingung ini kalau manen, bingung nggak Mas? Oh enggak Mbak, kalau manen itu kan tinggal panen, yang bingung ya pas masalah perawatannya itu. Nah Mas Arif, jadi ini saya mau tanya untuk pengendalian daripada trips dan juga kutu kebul itu seperti apa sih tipsnya? Kalau saya sendiri trips dan kutu kebul tuh butuhnya rutin Mbak, penyepraian yang rutin. Kalau masalah pestisida semuanya mengakui ampuh Mbak Ge. Tapi ada 1-2 yang tetap saya pakai. Kalau bahan aktif asetamiprid itu lebih cenderung ke ampuh, ke kutu kebul, terus abamectin juga masuk. Terus yang baru-baru grup 30 itu malah sebagai pemukul saya Mbak. Grup 30 itu enaknya ulat, trips dan kebul itu ikut semua. Gitu. Yang penting rutin Mbak. Jadi tipsnya itu yang penting rutin. Penyepraian rutin gitu. Yang penting rutin. Nah waktu di spray itu harus intervalnya ada yang khusus atau harus ganti-ganti gitu Mas? Atau itu aja dulu terus nanti kalau di lahan saya sini Mbak ya, terus dengan cara saya sendiri itu kalau serangan masih belum banyak itu spraynya 2 hari, selang 2 hari Mbak. Selang 2 hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu Mbak. Tapi kalau sudah intensitas serangannya tinggi itu saya biasanya nanti sore, besok sore, langsung paginya langsung di itu. Tapi penyepraian dengan cara itu dengan bahan aktif yang
rollingan yang lain gitu Mbak. Oh, di rolling, tetap rolling di terus rolling ya, biar tidak resisten gitu. Itu biasanya kalau sudah serangan sangat tinggi gitu biasanya Mbak. Nah, seperti itu tips dari Mas Arif. Nah, untuk potensi si bundera ini sendiri di daerah sini, Mas. Kalau potensi bundera daerah sini menurut saya itu bisa dikatakan sebagai terobosan Mbak ya. Terobosan terbaru. Potensinya sangat bagus Mbak. Nah, untuk hasil buahnya itu sendiri Mas? Hasil buahnya yang saya bikin seneng Mbak ya. Nanam bundera itu ruasnya pendek Mbak. Ruas pendek, buahnya akhirnya akan rapet gitu Mbak. Tuh, terus ketahanan virusnya itu loh yang bikin kadang heran. Karena di sini memang sangat endemik. Apalagi di musim kemarau ya Mas. Kemarau. Tapi hasilnya memuaskan Mbak. Sangat memuaskan. Mbak. Dari dulu memang Mas Arif ini tuh tanam cabai merah besar ya, CMP. Iya, memang petani CMP. Nah, menurut Mas Arif sendiri si bundera ini merupakan terobosan terbaru buat petani di daerah sini. Kalau petani tanam bundera nggak terlalu mikirin kutu kebul Mbak sebenarnya. Terus kalau nggak mikirin kutu kebul, biaya untuk beli insek kutu kebul bisa dialihkan ke pupuk yang lainnya atau gitu Mbak ya. Menekan biaya gitu. Jadi ya agak gampang juga berarti ya Mas, menurut Mas Arif itu. Nah, jadi di sini itu kan 2 varietas ya Mas, sama-sama CMP. Nah, untuk bundera ini sendiri, ini potensi hasilnya, buah bawahnya itu seperti apa Mas? Kalau menurut saya itu mungkin tinggi Mbak potensi hasilnya. Soalnya dilihat dari bentuk buahnya Mbak ya, besar, terus daging buahnya itu tebal Mbak. Terus sama percabangannya, ruasnya itu pendek Mbak, jadi rapet gitu, bisa memaksimalkan buahnya banyak gitu Mbak. Buahnya banyak. Nah, kalau kulit buahnya itu tebal berarti bobot, mempengaruhi bobot. Jadi nanti petani senang, pengepul pun juga senang. Kalau kulit buahnya tebal, nanti dikirim ke luar Jawa nanti juga awet. Nah, untuk respon masyarakat daerah sini Mas, ada nggak sih yang lewat terus tanya? Gitu? Ada Mbak, ada teman-teman kadang pas main-main ke lahan, terus tetangga sawah ini main ke lahan. Kuwi kok beda dhewe varietas apa? Kan gitu Mbak kalau orang Jawa. Baru ki Mas nyari ki teko habanero sama delok cek sampel kok ngoten Mbak. Terus katanya mereka, "Papae rapet masuk iki." Wembel ngoten Mbak. Jadi responnya cukup baik, sangat baik. Sangat baik. Terus ada yang satu orang Mbak ya main. Kelahan, loh kok gak podo iki gitu, gak sama ini kan gitu Mbak ya. Iseng iki yang ini punyanya habanero baru bundera jenenge gitu Mbak. Wah gak enak sing kuning, nggak ada yang kena virus gitu Mbak gitu, karena di sini memang sangat kutu kebulnya banyak. Jadi petani itu memang biasanya cari yang tafi virus itu yang utama sih itu. Jadi bundera ini dapat respon baik di sini. Nah, nanti mungkin buat teman-teman yang mau tanam CMP, terutama untuk di daerah Jember dan juga sekitarnya, itu mungkin bundera bisa menjadi terobosan terbaru buat kalian. Apalagi untuk lahannya yang endemik. Nah, untuk di lahan yang dataran tinggi ini juga pasti bagus karena di dataran rendah aja kayak gini. Apalagi di dataran tinggi gitu. Nah, menurut Mas Arif sendiri, ada nggak sih Mas tips dan juga triknya untuk tanam si bundera ini? Kalau tips mungkin di pemupukan saja Mbak ya. Nah, soalnya varietas kan tafi, bundera kan tafi Mbak ya. Itu biar bunga buah jadi, itu pemupukannya lebih dominan ke kalsium, kalium, magnesium Mbak. N-nya dalam bentuk nitrat, gitu saja Mbak. Jadi tipsnya di pemupukan kalau kata Mas Arif itu.
seperti yang disebutkan tadi, membutuhkan kandungan yang macam-macam juga ya Mas. Ya. Kenapa Mas kok harus macam-macam? Karena gini Mbak, varietas Tavi kebanyakan itu yang dikeluhkan petani dengan adanya varietas Tavi itu pengeluhnya. Yang dikeluhkan masalah bunga yang gugur. Jadi yang dikeluhkan itu bunga yang gugur Mbak. Jadi banyak nandur Tavi kembangnya gogrok gitu Mbak, podo gogrok gitu. Itu sebenarnya kesalahan dalam pemupukan Mbak. Gitu. Bisa diminimalisir dengan perlakuan pemupukan dengan N yang rendah, dengan N yang bentukannya nitrat, terus yang macam-macam itu tadi ya Mas. Ya. Jadi itu mulai dari awal Mulai sampai dari awal. generatif Generatif. sampai seterusnya gitu. Walaupun masuk generatif kan langsung juga masuk NPK Mbak ya. NPK itu cari yang N-nya rendah, fosfat sama kaliumnya tinggi gitu. Nah, jadi seperti itu tips dari Mas Arif sendiri. Sudah Mas, mungkin cukup itu saja mengenai perawatan daripada si Bundera. Nah, sekarang mungkin untuk pesan buat petani yang di luar sana Mas. Pesan buat petani, teman-teman petani semuanya, jangan ragu untuk mencoba varietas habanero, apalagi yang sudah tahan virus ini Mbak, yang bernama Bundera ini. Sampean coba, sampean buktikan sendiri ketahanan virusnya. Bisa dibuktikan sendiri ketahanan virusnya seperti apa. Biasanya orang-orang bilang itu kalau habanero itu spesialis Tavi, kan ada yang ngomong gitu. Ada. Untuk kesan daripada tanaman Bundera CMP ini Mas? Kesannya itu bagus Mbak, baik. Enaknya itu nanam Bundera itu Mbak Yang, saya sebagai petani itu nggak mikirin serangan kutu kebul, walaupun di balik daun gini kebulnya banyak itu Mbak ya, itu nggak seberapa berpengaruh Mbak. Enaknya itu, jadi biaya lebih bisa ditekan lagi gitu Mbak. Kutu pun kita tepis. Nah, jadi mungkin cukup seputar itu saja. Terima kasih Mas Arif untuk sama-sama. tips dan juga triknya. Nah, untuk kalian yang untuk kalian yang belum subscribe, mungkin boleh di subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Cukup sekian video dari saya Silvi dan juga Mas Arif dari Jember. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.